Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalimat yang indah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapati sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan Nabi kembali mengajarkan kalimat indah yang menjadi pegangan untuk kita semua orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itulah ucapan Nabi ketika Nabi mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan bagi jiwanya. Maka saudaraku, apapun yang terjadi hari ini, pilihlah dua kalimat itu dan tidak ada pilihan kalimat lain. Bersyukur untuk kebaikan dan bersyukur untuk kebaikan. Karena di balik itu semuanya pasti ada rahasia Allah yang disiapkan untuk kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduk kita sore hari ini sejenak menunggu berbuka puasa, menemani sahabat Radio Purnama Sidi, menemani sahabat-sahabat Majelis Tablik TV, kita mendapatkan ridha Allah, lalu kita layak pantas diberikan pahala syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita akan belajar kisah tentang izzah. Apa itu izzah? Izzah adalah kemuliaan, izzah adalah kemenangan, izzah adalah kewibawaan. Izzah adalah, Masya Allah, orang kok penuh dengan harisma, itulah izzah. Kalau kita bahasakan dengan mudah itu. Dan milik siapa izzah itu? Tidak perlu mencari jawabannya, karena Al-Quran sudah siapkan jawabannya. Al-Quran berkata, falillahil izzatu jami'an. Keagungan itu milik Allah, kejayaan itu milik Allah, kewibawaan itu milik Allah. Maka saudaraku, wibawa itu gak bisa dibuat-buat. Kejayaan itu tidak bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kalau kita tahu pemiliknya Allah, untuk mendapatkan sesuatu, kita akan mendekat kepada pemiliknya. Kalau kita tahu izzah itu yang megang itu Allah, maka untuk mendapatkan izzah itu, kita akan mendekat untuk mendapatkan kemuliaan itu. Maka mari kita belajar dari seorang penguasa Andalusia yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Bagaimana kisahnya? Abdurrahman An-Nasir awalnya adalah seorang hammar. Apa itu hammar? Hammar adalah penyewa, tukang menyewakan keledai. Jadi kalau ada orang mau angkut-angkut, hammar ini nyewain keledai-keledainya. Ada yang sangat menarik. Setelah seharian hammar itu bekerja, Abdurrahman An-Nasir ini bekerja, lalu badannya capek, lelah, letih, lesu. Apa yang beliau lakukan? Tidur? No. Rebahan? No. Apa yang beliau lakukan? Beliau seusai letih bekerja, beliau pergi ke masjid untuk melazimi majelis ilmu. Ini yang berbeda dari hammar-hammar yang lain. Ini yang berbeda hobi beliau dari orang lain. Ini yang berbeda kebiasaan unik beliau dari orang lain. Kita ulangi lagi. Saat beliau penat dari pekerjaannya, beliau pergi ke masjid dan melazimi majelis ilmu. Kebalikannya kita semuanya. Kalau kita capek, libur ke masjidnya. Kalau kita capek, izin ngajinya. Kalau kita capek, izin baca Qur'annya. Maka apa yang terjadi? Kemudian Abdurrahman An-Nasir menjadi polisi. Mungkin seperti wajib militer seperti itu. Lalu menjadi pengawal pimpinan polisi. Terus karirnya naik terus. Sampai akhirnya dia menduduki pejabat tertinggi di Andalusia. Dan kita juga belajar dari proses ini. Tidak langsung menjadi raja. Tapi ternyata beliau berproses dengan sangat ketat. Awalnya menjadi polisi biasa, menjadi pimpinan. Inilah proses sunnatullah yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Berproses menjadi baik, berproses menjadi sholih, berproses menjadi hebat. Sebagaimana kurma yang ketika keluar pertama dia berasa pahit, masih pentil. Kemudian dia akan berproses lagi menjadi balah, sudah ada manis-manisnya tapi masih ada sepet-sepetnya. Dia akan berproses lagi menjadi rutab. Wah, sudah enak nih buka puasa pakai rutab. Wah, Masya Allah. Dia akan berproses sampai menjadi kurma matang, kemudian manis sempurna rasanya.
Tidak ada orang soleh kecuali dengan upaya. Tidak ada orang baik kecuali dia berupaya. Maka saudaraku, percepat prosesnya supaya proses itu berubah menjadi progres. Dan bulan ini adalah bulan terbaik untuk kita berproses menjadi orang-orang baik. Apa yang terjadi setelah itu? Suatu hari beliau memimpin pasukan untuk menundukkan suatu wilayah. Datang beliau ke bukit-bukit wilayah itu, kemudian menancapkan bendera-bendera Rasulullah SAW, panji-panji Rasulullah. Apa yang terjadi ketika mereka memasuki kota? Ternyata penduduk kota tersebut sudah meninggalkan kota karena saking wibawanya kepemimpinan Islam waktu itu. Mereka nggak mau melawan, mereka menyerah di bawah kepemimpinan Islam. Mereka semua pergi. Melihat keadaan yang seperti itu tanpa perlawanan, Abdurrahman An-Nasir lalu menyuruh tentaranya, ayo kita kembali. Kita sudah menangkan wilayah ini. Mereka boleh hidup dengan damai di bawah kekuasaan kita. Tetapi Abdurrahman An-Nasir memberikan instruksi yang istimewa. Cabut semua bendera yang ada di bukit-bukit. Karena kebiasaan kala itu, ketika mereka mau menaklukkan suatu wilayah, mereka menancapkan bendera-bendera di atas bukit. Dicabut semua bendera itu. Qadarullah, ada satu bendera yang tertinggal. Tahukah kita apa yang terjadi? Penduduk yang ingin kembali menempati rumahnya, melihat bendera yang tertinggal, mereka sama sekali tidak mau mendekati bendera itu. Mereka mengira pasukan Islam masih berada di sana. Pasukan Islam masih menjaga-jaga perbatasan, sehingga mereka tidak mau masuk. Hari demi hari dilewati, tidak ada pergerakan. Mereka semakin mendekat, dan ternyata mereka mendapati tidak ada pasukan Islam, melainkan hanya satu bendera yang tertinggal dan tertancap. Apa pelajarannya? Betapa besarnya wibawa umat Islam kala itu. Benderanya saja membuat orang lain takut. Lalu apa yang terjadi hari ini? Kita berbondong-bondong menyuarakan Palestina. Sama sekali suara kita tidak terdengar. Apa masalahnya? Bukan pesimis. Ini tentang izzah. Ini tentang kesadaran kita yang berkurang bahwa kejayaan itu milik Allah. Kenapa hari ini kita tidak mendapatkan kejayaan? Karena kita menjauh dari Allah. Karena kita tak lagi memiliki hobi duduk di masjid. Karena kita tidak lagi memiliki hobi melazimi majelis ilmu. Umat semakin jauh dari masjid, umat semakin jauh dari majelis ilmu. Ayah bunda, saudaraku pendengar radio Purnama Sidi, ingat betul bagaimana pertama Rasulullah hijrah. Kemudian apa yang dibangun Rasulullah pertama kali? Masjid. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah yang kedua kali? Mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Maka jangan bermimpi dengan kejayaan ketika masjid belum menjadi pusat hobi kita nongkrong. Kita harus duduk-duduk di masjid, ngobrolin umat di masjid, ngobrolin negara di masjid. Kalau yang ngobrolin negara di masjid itu pejabatnya pasti beriman karena perginya ke masjid. Ngobrolin bisnis di masjid, wow keren, karena pebisnisnya beriman, dia tidak mungkin berbisnis dengan cara yang haram. Suaminya hobinya pergi ke masjid, maka dia akan memimpin rumah tangga dengan baik karena kepala rumah tangganya hobi ke masjid. Lalu persaudaraan, bagaimana persaudaraan kita hari ini dipecah belah. Beda bendera, beda golongan, beda ormas, pecah belah. Kita tidak akan mendapati kejayaan itu selama persaudaraan kita belum menjadi sebagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Itu hobi yang keren. Hobi yang hilang dari umat ini duduk di masjid. Hobi yang hilang dari umat ini melazimi majelis ilmu. Dahulu gayung datang kepada bak, murid datang kepada guru. Hari ini guru-guru mendatangi murid. Dahulu ilmu itu dicari, menempuh perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Hari ini ilmu datang ke tempat kita melalui HP dengan mudahnya akses. Maka hari ini bukan masalah konten. Kalau masalah konten di YouTube komplit, lengkap dan lengkip. Yang hilang dari umat ini hari ini adalah keberkahan ilmu. Ilmu tak mendatangkan keberkahan lagi dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, belajarlah dari Abdurrahman An-Nasir karena hobinya di masjid, melazimi majelis ilmu, kedekatannya dengan Allah luar biasa, mesranya ibadahnya dengan Allah luar biasa, maka dia diberikan izzah yang besar sampai benderanya saja ditakuti. Kisah selanjutnya adalah kisah
Al-Hakam, anak dari Abdurrahman An-Nasir. Bapaknya salih, anaknya salih. Like father, like son. Maka apa yang terjadi pada kehidupan beliau? Ketika beliau memimpin Andalusia sepeninggal kepemimpinan ayahnya, beliau berniat meluaskan Masjid Al-Jami Al-Kabir di Cordoba. Karena masjidnya sudah sempit, jamaahnya banyak, nggak muat, perlu diluaskan. Maka beliau bangun Al-Jami Al-Kabir di Cordoba, itu menjadi bangunan yang megah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada satupun rakyat Andalusia yang mau berjamaah di masjid itu. Why? Selidik punya selidik, ternyata terdengar gosip bahwa Al-Hakam mendirikan masjid itu dengan harta yang haram. Wow, ini keren. Ini luar biasa. Masjid itu kan fasilitas umum, tapi rakyat tidak mau mendekat. Kenapa? Karena masjid itu dibangun dengan uang yang haram. Maka lagi-lagi Bapak Ibu yang bicara, yang mendengarkan, pendengar radio Purnama Sidi, betapa mulianya rakyat kala itu, kalibernya Masya Allah. Sekaliber ini tidak mau mendekati barang yang haram. Maka kemudian Al-Hakam memanggil petinggi-petingginya. Kenapa? Nggak ada orang jamaah di masjid. What happened? Apa yang terjadi? Ternyata mereka melaporkan bahwa tersebar kabar begini. Kata Al-Hakam, panggil semua ulama di negeri ini. Katakan kepada mereka, sedikit pun aku tidak pernah membangun dengan harta haram masjid ini. Maka apa yang terjadi setelah itu? Berbondong-bondong rakyat kembali memenuhi masjid. Artinya apa? Lagi-lagi hobi mereka ke masjid. Lagi-lagi hobi mereka berjamaah. Lagi-lagi hobi mereka mendekat kepada Allah. Maka kalau rakyatnya kualitasnya seperti itu, pemimpinnya kualitasnya sama. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, belajarlah dari dua kisah ini. Milikilah hobi yang beda daripada yang lain. Hobi kita bukan touring, hobi kita bukan ngoleksi barang-barang branded, hobi kita bukan ngoleksi yang lain. Itu boleh, itu gak dilarang. Selama touringnya tetap menegakkan sholat, selama ngumpulin barang-barangnya itu tidak mengurangi sedekah kita. Tetapi ada hobi yang harus umat muslim bangun. Hobi kemana? Hobinya ke masjid. Hobinya apa? Bukan lagi badminton, bukan lagi lari, itu boleh. Tapi ada hobi yang harus kita miliki semua. Hobinya duduk di majelis ilmu. Dan dari kisah yang kedua kita belajar betapa pentingnya kita menghindari sesuatu yang haram. Dan dengan kita menghindari sesuatu yang haram, Allah akan memberikan kemuliaan, izzah, kewibawaan, kejayaan, keberuntungan kepada kita semuanya. Maka jangan cari kemuliaan itu di tangan orang-orang yang punya kedudukan. Jangan cari kemuliaan itu dengan memakai pakaian-pakaian yang branded. Jangan mencari kemuliaan itu dengan harta yang kita sombongkan. Jangan mencari kemuliaan itu dengan kedudukan yang hari ini dimiliki. Tapi carilah kemuliaan, kewibawaan, kejayaan itu dengan kita mendekat kepada Allah. Dan ini waktunya, bulan Ramadan, saat pintu surga dibuka, saat pintu neraka ditutup, saat kita berpuasa, pembuluh darah kita sempit, setan sulit lewat, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah ingin memberikan izzah kepada umat ini dengan Ramadan yang terbaik. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Semoga ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tersisa kita harapkan menjadi puasa yang terbaik. Yang kemarin ada buruknya, kita tambal di hari-hari berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.